Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali masih dengan saya Bumbun di pertemuan 9 yang akan membahas tentang evolusi PL. Semoga kalian dalam lindungan Allah dan selalu sehat selalu ya, amin. Pokok bahasanya ada dua, ada sejarah evolusi dan aplikasi perangkat lunak. Lalu sejarah evolusi si perangkat PL ini dari tahun 90 si Toffler menggambarkan adanya pergeseran kekuatan, yakni ketika komputer membawa ke arah demokratisasi pengetahuan, jadi berubah menjadi komputer. Lalu pada tahun 92 Jordan khawatir akan kehilangan kompetitif mereka di dalam bisnis yang berhubungan dengan perangkat lunak dan meramalkan penurunan serta jatuhnya para pemrogram Amerika. Lalu tahun 93 Hammer dan Campy berpendapat bahwa komputer ini akan memainkan peranan sentral dalam pengembangannya. Sedangkan pertengahan tahun 90 daya tembus komputer menekankan bahwa sisi legitimasi tetapi mengabaikan keuntungan besar yang diperoleh. Jadi belum untung ya. Itu dia tadi perkembangan perangkat lunak. Jadi ada awal era komputer. Perangkat lunak ini hanya sebagai mungkin belum terlalu penting. Lalu kemudian perkembangannya tidak bisa diatur sampai ada perubahan dan biayanya juga meningkat drastis karena memang hardware itu mahal ya. Lalu para pemrogram berusaha untuk membuat semuanya benar, akhirnya diotak-atik kemudian berhasil. Pada masa itu perangkat lunak berhasil dirancang untuk aplikasi tertentu dan masih terbatas distribusinya. Lalu juga dijual kepada masyarakat tapi masih langka. Kebanyakan dikembangkan sendiri dan dipakai sendiri. Pada era evolusi sistem komputer tahun 60 tahun 70, sistem multiprogram dan multi-user, ada konsep baru yaitu interaksi antara manusia dan komputer atau IMK ya. Lalu teknik ini membuka dunia aplikasi yang baru serta semakin canggih. Dan juga komputer dibuat secara real time dalam menghasilkan output skala detik. Bagaimana caranya secara real time? Yaitu membuat aplikasi atau sistem tersebut menjadi secara online. Online ini adalah generasi pertama sistem manajemen database. Itu tadi era pertama, dan era kedua ditandai dengan kehadiran software. Kalau tadi pertama tadi bukan software ya. Lalu perangkat lunak didistribusikan, kalau tadi masih beberapa, sekarang sudah diperluas. Lalu juga didistribusikan kepada masyarakat umum dalam pengembangan perangkat lunak yang menghasilkan perangkat-perangkat yang lebih canggih. Nah, ini ada era tahun awal, ada orientasi batch, distribusi terbatas, perangkat lunak kostum, masih di custom. Lalu era kedua bisa multi-user, real-time, database, dan perangkat lunak produk. Dan era ketiga ada sistem terdistribusi, embedded intelligence, perangkat keras biaya rendah. Era keempat juga ada desktop, tenaga kuat, lalu teknologi berorientasi objek, sistem pakar, jaringan saraf tiruan, komputasi paralel, dan komputer jaringan. Ini yang sekarang ya era keempat. Nah, itu tadi setiap eranya. Era ketiga dimulai pertengahan tahun 70 dan berlangsung lebih dari 1 dekade penuh. Tuh ya, tadi era ketiga. Lalu juga jaringan komunikasi digital dengan bandwidth-nya tinggi itu masih era ketiga, sehingga produk-produk yang dihasilkan produk-produk pintar, robot sampai yang lain. Dan munculnya PC atau personal komputer. Evolusi sistem komputer era keempat ini adalah menjauhkan dari PC atau personal komputer untuk menuju ke publikasi ya, ke online. Jadi bisa kolektif di
diakses oleh semua orang, yaitu dengan cara jaringan lokal dan global dan didukung dengan aplikasi perangkat lunak yang lebih canggih. Juga adanya internet sebagai yang dapat diakses oleh para pemakai individual. Tetapi ada masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak terus bertambah. Yang pertama adalah kemajuan perangkat keras terus berlanjut melampaui perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Jadi perangkat keras ini semakin maju sehingga sampai melampaui perangkat lunak ya. Jadi kan kalau bisa tuh seimbang, jangan sampai kejar-kejaran, jangan sampai perangkat lunak duluan atau perangkat keras duluan, itu harus seimbang. Yang kedua adalah kemampuan software tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Nah, ini software ini masih banyak error terkadang yang dibuat ya. Yang ketiga adalah pemakaian komputernya semakin luas, tetapi perangkat lunaknya harus pemakaian komputer semakin luas, tetapi masih tergantung kepada perangkat lunak yang reliable seperti Microsoft Word, Microsoft gitu ya. Yang keempat adalah desain dan sumber daya kurang memadai. Jadi mau baik sumber daya hardware maupun sumber daya manusia ini kurang memadai. Jadi perlambatan dalam kemajuan teknologi. Aplikasi perangkat lunak dalam berbagai situasi, yaitu adalah konten dan determinasi informasi merupakan faktor penting. Jadi aplikasi perangkat lunak ini adalah pembuatan konten misalnya, lalu juga penginputan, lalu struktur datanya lebih tinggi dan menghasilkan laporan. Ini perangkat lunak dapat mengontrol semua data-data dan struktur yang dimasukkan ke dalam database. Beberapa jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Sekumpulan program untuk melayani program lain, contoh sistem operasi atau OS, compiler, editor, dan lainnya. Real time, contohnya monitor kejadian pada saat itu juga, contohnya adalah mesin industri. Perangkat lunak bisnis seperti payroll, account payable, inventory, post system. Nah, ini yang berhubungan dengan manajemen keuangan dan bisa diakses lebih dari satu database. Yang keempat adalah perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Jangkauannya ini bisa astronomi, vulkanologi, kedokteran, analisis, dan lainnya. Lalu embedded software, program yang disertakan dalam suatu perangkat dan berfungsi untuk mengontrol hasil serta sistem perangkat. Contohnya keypad control untuk microwave, fungsi digital, ada automobil, dan lainnya. Ini lebih ke kecerdasan tiruan ya, atau kecerdasan buatan embedded software ini. Lalu yang selanjutnya perangkat lunak komputer personal. Contohnya pengolah kata Word. Jadi ini bisa dijalankan di PC kalian, lalu hiburan multimedia dan lainnya. Yang ke G adalah kecerdasan buatan dan jaringan saraf tiruan atau sistem pakar, robot, game, pengolah gambar dan pola, ada image dan voice. Nah, demikian penjelasan dari saya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan di MyBase nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang belum dapat dipahami, silakan japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.